Para jamaah, ibu, bapak-bapak, para saudara rahmatullah, dengan sebisa monggo kita tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang sedaya kanugrahan ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sehingga kanthi sedaya kanugrahan arupi rahmat sarta nikmat-nikmatipun kanugrahan hidayah lan taufikipun kita saged nglampahi gesang saged nindakaken dawuh-dawuhipun Allah saged nglampahi gesang lumantar kula kanthi nindakaken tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi ing wekdal salajengipun Allah tansah nuntun tindak kita tumuju perkawis-perkawis ingkang dipun ridhani ngantos akhir kisah kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng sedaya keluarga lan para sahabat sarta umatipun ngantos akhir zaman. Dinten Ahad menika Ahad ingkang pungkasan ing yuswa kalih Islam nggih. Dinten kados padatanipun monggo sadèrèngipun kita muhasabah nyuwun kanugrahanipun Allah supados Allah paring pangapura dumateng kita sedaya lan dumateng sedaya kekuatan kita paling boten salebetipun kawarsa kalih ewu selaku. Lan mugi nyuwun pidhahipun Allah lan rahmatipun Allah menggah salajengipun mugi ing warsa ingkang badhe dipun menika kita saged pikantuk pitudah lan pikantuk rahmat sarta pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kanthi sedaya perkawis kita lan saged dinayun menapa ingkang dados cita-cita kita sedaya. Kita wiwiti kanthi video sawetawis kangge muhasabah kagem nyuwun pangapunten dhateng Allah kangge ndedonga lan mugi wonten ing kalodhangan menika kita ndedongaken para tiyang sepuh kita sedaya, para leluhur kita, para guru-guru kita. Lan kita ndedonga kagem keluarga kita, para putra wayah kita sedaya mugi tansah pinangsa dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tuntun dumateng ridhonipun, dipun tebihaken saking sedaya bebendu lan saking perkawis-perkawis ingkang dadosaken kujiwa ing tembe samanti. Kanthi niat mekaten monggo kita wiwiti biridullah taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatan wa salaman ila hadrati habibina wa nabiyina wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jami'i dzurriyyatihi wa ahbabihi wa ummatihi wa sahbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita sebenarnya dalam hidup ini kan memang tidak bisa lepas dari waktu. Nah, kebetulan penghitungan waktu yang berlangsung atau yang berlaku dalam kehidupan manusia itu ada dua macam. Satu, waktu yang peredarannya, perhitungannya disesuaikan dengan peredaran bumi terhadap matahari. Ada juga yang peredaran bulan terhadap bumi. Atau sehingga kita mengenal istilah tahun Syamsiah dan tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah kita memulainya sejak kapan? Kita mulai kalender Qamariyah ini dengan dalam perhitungan agama Islam dimulai sejak hijrahnya tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Sementara tahun Masehinya kita mengikuti apa yang diyakini oleh kebanyakan orang bahwa hidup sejak tahun atau kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, atau mereka menyebutnya Yesus, hanya beda bahasa. Nah, apakah sekarang ada perbedaan dalam agama Islam? Bolehkah kita menggunakan kalender yang berdasarkan dengan tahun kelahirannya Nabi Isa atau kelahirannya Yesus? Ya boleh saja. Dalam agama Islam itu dua-duanya dipakai kok. Dua-duanya dipakai. Kalau untuk acara-acara agama Islam, ibadah agama Islam yang sifatnya tahunan, itu menggunakannya kalender Qamariyah. Dengan menentukan puasa, menentukan hari Id itu kan berdasarkan Syamsiah atau Qamariyah? Qamariyah. Tapi jangan atau kalau sholat. Kalau sholat pakai apa? Pakai matahari. Kita jago dilakukan. Kita wajib orang bulan bulan dan jadi. Makanya dua-duanya benar. Dua-duanya itu benar. Dan bahkan dalam ketika menghitung misalnya kasus tertidurnya Ashabul Kahfi di gua, itu dua perhitungan. Satu menggunakan kalender Syamsiah, satu menggunakan kalender Qamariyah. Walat itu di kahfi salah sami'atin sinina wazdadu tis'an. Kalau menurut kalender Syamsiah, para Ashabul Kahfi itu menghuni ke dalam tertidur di dalam gua, tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Tapi wazdadu tis'an ditambah 9 tahun. Tambah 9 tahun itu kalau dihitung pakai kalender Qamariyah. Kebetulan setiap 100 tahun tambahnya 3 tahun bedanya. Kenapa? Karena setiap tahun Syamsiah itu berbeda dengan selama 11 hari dengan kalender Qamariyah. Maka dengan berarti awal poso lebaran Idul Fitri setiap tahun yang mesti terus kalender kita. Ya sesuai bareng Natal Idul Fitri ngono dengan desa. Tahun Benjang itu tahun Ganang Idul Fitri tanggal awal Maret. Maret tanggal 20 berapa? Ya, sekitar itu kayak Awal Maret. Mungkin tahun yang akan mulai luwih nongnya ini kan terus maju 11 hari rata-rata. Nah, kenapa kok kita menggunakan waktu untuk selalu bermuhasabah? Walaupun sebenarnya muhasabah itu kan bisa dilaksanakan harian, gitu. Tetapi kadang-kadang memang butuh kita ini kalau tidak tidak mengalami hal-hal yang besar, kadang-kadang hidup yang biasa-biasa. Jenengan ngitung umur sampai pirang tahun harus ketemu petone ya. Petone apa tanggal piro bulan apa? Tahun piro kan ada beda. Oh, aku tanggal itu 1 Agustus, ini tanggal itu 3 Desember. Jadi orang tahun dulu kan ada beda.
Apa? Ketika beliau ditanya, beliau itu kan menganjurkan puasa Senin dan Kamis. Bukan menganjurkan, beliau itu selalu berpuasa hari Senin dan Kamis. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena dinaikkan hari Senin. Berarti kan beliau mengasah pada hari kelahirannya itu dilakoni poso, ditilakani dengan poso. Kemudian kalau hari Kamis, karena kalau hari Kamis itu amalan-amalan itu diangkat, diangkatkan di hadapan Allah. Maka ingin ketika amalanku disodorkan di hadapan Allah itu aku dalam keadaan puasa. Dan ini berarti kan aku bukan ulang tahun, di ulang minggu ya. Bacaan terus lah. Nah, jadi artinya bacaan terus. Pertanyaannya, nak Kanjeng Nabi memperingati atau katakanlah mensyukuri hari kelahirannya pada hari kelahirannya itu berpuasa. Awal itu orang berpuasa pada hari kelahiran kita. Ya. Enten sing ngomong itu, orang sing ngomong ora itu. Sing ngomong ora itu karena kalau dia Nabi kan memang harus kita ikuti. Nabi posone senang ya wae senang, bahwa itu alasannya apa? Kalau alasan kita kan cuma karena ittifaq Nabi. Kalau Nabi kan punya alasan aku lahir di Senin kan gitu. Nah, maka ada yang membolehkan mengatakan silahkan. Nabi yang memperingati hari kelahirannya dengan puasa masuk materi itu. Itu yang membolehkan. Tapi saya kok Nabi itu khusus orang sampai itu betul-betul berusaha memperingati Nabi dalam rangka hanya ittifaq kepada sunnah yang dilakukan oleh Nabi saja. Karena ketika melaksanakan ibadah hari Senin, Rasulullah buatan dawuh, buatan ngatur ke dawuh, kowe poso dina wetonmu nggih boten enten. Tapi dengan amaliyah Rasulullah kita bisa mengambil kesimpulan Kanjeng Nabi pas dina kelahiran kira-kira poso aku tak melu-melu. Nah, abad seminggu bisa wong Jawa digawe selamat pisan. Kira pas wetone karo pasarane. Kira terus paing monggo paing. Nah, bener-bener aku pasar selamat pisan. Nah, orang gue paling murah ya setahun bisa. Setahun bisa kira-kira kelingan bener. Jenengan Mas Tarto jenengan lahir sasi Jawane tanggal berapa? Paling lak weton dinane. Tanggal piro sasi opone ra ngerti. Iki sami-sami bersama jenengan. Lahiran jenengan sasi apa sasi Jawane atau sasi Hijriah, bulan Hijriah, bulan Syamsiah ya. Kalian betul Pak. Boleh ini Google, mau saya jawab gampang. Muharram. Yosua penjenengan saat ini nak miturut tahun kalender Komariah pinten, nak tahun Syamsiah pinten. Ini kan ada tahun Syamsiah toh. Ya, apa ini bukan boleh. Misalnya tanggal 1 Agustus di tahun 50 misalnya. Itu nak bulan Komariah tanggal berapa? Ketemu ya. Mesti ketemu ya. Sopo ngerti sampai sing tak pakai malaikat mungkar nakir nih. Ada Pak. Ada. Sopo ae. Malaikat tak pakai tak gelem. Kira-kira kowe kok gatek bulan-bulan apa Komariah Syamsiah masih tok. Bulan Hijriah kok ora apa-apa lagi. Nek ayat video tak bayar nilai bisa wae itu berarti ora gatek karo tujuan agama. Nggih. Wonten ingkang mendhepet apa mboten? Monggo. Melanjutkan tempo dulu tentang anak dan Habil dan Habil karena Habil itu kan karena tidak terima korbannya dan Habil tidak terima sehingga salah satu kan ini pada Habil akan dibunuh
Tapi hampir jangan berat dulu. Aktivitasnya setelah benar dia di tinggal mau diapakan. Ada apa terus kalau buka ya taruh mati gitu. Dilaksanakan apa perbuatan itu masuk dosa dan ya. Sebenarnya kalau itu tidak dosa jariah, karena itu dia tidak menunjukkan tidak. Kenapa tidak dosa jariah? Karena itu dilakukan atas kehendaknya sendiri, dan kalau ada orang mengikuti itu bukan atas perintah hati. Memang sudah ada contoh. Seperti misalnya jenengan, kalau ada orang durhaka kepada Allah, kalau misalnya perbuatan qabil itu dikatakan dosa jariah, berarti kalau setiap orang durhaka kepada Allah, Adam sudah kena dosa jariah dong. Kan Adam sengaja durhaka. Gimana? Nah, cara dicot engkok tapi tidak. Ya, karena dosa seperti itu hanya dipertanggungjawabkan oleh pelakunya sendiri. Jadi laha maka sabat wa alaiha maktasabat, kecuali penjenengan memfasilitasi terjadinya kejahatan. Contohnya jenengan buka warung miras yang desa ini, dan jenengan mau fasilitasi tadi sehingga orang-orang beraktivitas ini jenengan mabuk misalnya. Kenapa ke orang-orang di sini pada mabuk? Nah, soalnya ini sebetulnya ini yang membuat di sini menyebabkan itu ikut manusia. Nah, ini kan betul. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu tanpa melibatkan orang lain, yang dosa yang sendiri. Maka dari itu di dalam agama Islam itu tidak ada dikenal dengan namanya dosa warisan. Oke. Ini warisan itu apa itu? Soalnya sampai kalau umpamanya warisan itu dosa warisan. Apa itu orang yang ada pertanyaan yang lain? Kalau ada seseorang yang puasa, tapi puasanya itu niatnya anak lagi ujian, tak puasa ini. Boleh, Bu. Boleh. Artinya ketika Anda atau seseorang berpuasa sebagai bentuk suatu amalan yang baik, amalan itu amalan sunnah, itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung doa kita. Dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya doa kita ini jadi dijabah, diikutilah dengan amal soleh. Boleh kita berpuasa, ya Allah, aku puasa ini dalam rangka mendoakan anakku ujian, harus jadi pegawai negeri, misalnya gitu. Ya, itu boleh. Benar, Pak, dia pamer. Nak pamer boleh dan harus. Ngomong ke amal itu dia pamer, terus didosa boleh amal. Pamer yang dilarang itu kalau di luar Allah kepada selain Allah. Tapi kalau pamernya kepada Allah wajib. Jadi kan berkali-kali kalau melakukannya kan lillahi ta'ala. Nah itu karena Allah Ta'ala demi untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala itu. Nanti pamer itu wajib menahan. Yang tidak boleh itu pamer kepada selain Allah. Itu apakah tidak termasuk ikhlas? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bersihnya hati dari niat yang bukan Allah. Itu bukan mencari ridho Allah. Jadi
tiba-tiba mentang-mentang katanya nggak boleh meminta selain ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu sebenarnya siapa? Ya kalau sudah ridhonya Allah itu adalah dikabulkannya keinginan. Boleh tidak? Keinginanku apa? Anakku jadi anak yang berhasil. Itu kan ridhonya Allah. Boleh, itu kan dalam kitab. Nggak gitu. Mana-mana benar, cekap ini. Ada lagi pertanyaannya. Jadi yang namanya ikhlas. Ikhlas itu bersihnya hati atau kosongnya hati dari unsur-unsur ibadah atau unsur-unsur yang dimasukkan kepada selain Allah. Harus bersih. Tapi setelah itu hatinya kosong baru dipenuhi, isinya semuanya hanya untuk Allah, hanya Allah semata. Itu namanya ikhlas. Berarti kalau orang itu berkata Gusti Allah terserah Gusti Allah ya enggak. Kita disuruh justru berharap kepada dua apa namanya? Pertama yang sunnah rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mengharap rahmatnya Allah dan takut ingin terhindar dari siksaan Allah. Gitu? Jadi kan kalau ibadah itu punya agak niatan untuk supaya terhindar dari ancaman siksa Allah. Pasti punya lah. Jadi kan orang sholat itu wedi metu ora mesti disiksa orang kok. Enggak masalah. Oh berarti itu masih kurang ya nggak masalah. Karena memang yang namanya iman itu harus dibina dari mulai paling dasar. Jadi dengan misalnya sekarang untuk kita bisa mencapai tingkat aku butuh swarga, butuh rawat di neraka. Nah, ya nanti dengan bisa tingkat mulia alhamdulillah ini aku iso. Aku sih tetap pengen swarga. Di situ tinggal neraka. Kenapa? Tangan ke sama neraka ya pas sana. Gitu. Kenapa kok tahu peti neraka? Ya kan nyatanya pernah gue tidak susah kok. Gimana? Itu berarti tingkatku bisa tingkat kaya ngono ini. Kalau saya ngangkat mengaku kita selama baik diri seperti kali renung ya kita bisa tingkat aja. Gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak, karena memang Al-Quran sendiri menyebutkan ayat Al-Quran satu buat takun narol lagi waktu Tuhan nas wal hijar. Takutlah kamu kepada seorang neraka yang bahan-bahannya itu manusia dan takut wajib. Mu'iddat lil kafirin yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar. Jangan bukan berkira neraka, nak baca masalah berkira neraka. Enggak aku saya berkira neraka. Podo ae saiki nak pingin entuk swarga. Karena memang Allah ini swarga. Gitu. Swarga ini untuk motivasi apa sanes? Untuk motivasi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beritakanlah berita gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberi surga. Jadi ini motivasi. Dan motivasi itu kan seringkali menjadi dorongannya seseorang dalam berbuat kan. Ada ya? Ada mana betul? Banyak yang lain. Enggak. Indonesia sejarah kita akan bersama dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejak Nabi apa setelahnya? Sejarah ketika juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di situ kan keselamatan dan rahmat
baru nanti dengan sikap dan tindakan. Itu sudah seawal-awal kenabian bahwa agama Islam ini agama yang membawa salam. Ya. Maka hadis Rasulullah ketika dakwah di Mekah apa yang sangat terkenal. Ya ayyuhan nas, man ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, ya. Berikanlah makan, ya. Wa qumu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tertidur. Hanya disuruh bangun beribadah. Itu ketika di Mekah. Dan belum ada sholat fardu. Jadi sholatnya justru di tengah malam. Dulu itu kan sholatnya kan sholat malam lah yang awalnya. Baru nanti ada sholat lima waktu. Ada gitu. Jadi sejak Rasulullah ya Pak. Nah, maknanya antara salam itu artinya segala sesuatu yang selaras dengan keadaan baik dalam diri dan di luar dirinya. Sesuatu keadaan dalam diri yang selaras dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu salam. Kalau rahmat itu artinya adalah anugerah Allah yang menjadi kebutuhan dasar setiap makhluk apapun jenis makhluk itu, yang dengan rahmat itu eksistensi makhluk itu tetap terpelihara dan bisa berkembang menjadi lebih sempurna. Maka wujudnya rahmat itu tidak selalu yang menyenangkan. Karena untuk mengembangkannya kadang-kadang perlu hal-hal yang menekan atau memberatkan. Contoh, saya buat dengan kampung biasanya namanya wit. Wit itu orang-orang. Biasanya dinamai gitu. Sampai nanti saya satu nanti ngomong. Itu jadi orang-orang. Dapat akhirnya dilukai kulitnya, kira sehingga kan menjadi lebih tua kan. Itu dilarang itu namanya. Tapi berbuah tetap berkembang lagi. Sehingga kadang-kadang kita juga dalam rangka memelihara eksistensi kita dan juga perkembangan jiwa kita, Allah sering memberikan ujian kepada kita. Itulah rahmat. Ya. Maka sejak dulu saya kan selalu menekankan bedanya rahmat dengan nikmat. Kalau nikmat itu sarwo-sarwo itu enak Pak, itu nikmat. Tapi rahmat apapun wujudnya itu demi kebaikan kita yang diberi rahmat, agar tetap survive, tetap ada, tetap bisa berkembang sampai pada tahap yang lebih baik. Itu namanya rahmat. Kalau berkah itu adalah kebaikan yang terus berkembang. Jadi kebaikan itu tidak hanya berhenti di satu fase atau di satu titik, tapi itu terus berkembang menjadi kebaikan yang lain. Sehingga nanti sesuatu yang diberkahi itu akan mewujud menjadi berbagai macam kebaikan. Makanya lafal salam itu kalau kita pahami secara seksama itu doa yang isinya luar biasa. Jenengan didoakan dapat salam itu satunya selamat, karena Anda selaras dengan keadaan yang ada di luar. Selamat, ayem, tentrem itu masuk kategori salam. Nah sebenarnya Pak, ini hanya bisa diserangkum satu kata. Itu rahmat itu sebenarnya sudah memiliki tiga hal itu. Salam, rahmat, berkah itu sudah jadi satu. Tapi Allah mengajarkan lebih detail supaya kita bisa menyelami dan bisa meresapi untuk setiap
setiap jenisnya. Karena memang sebenarnya sumber dari anugerah Allah itu adalah rahmat. Sumber dari segala anugerah Allah itu rahmat. Sehingga nanti ketika rahmat itu diturunkan dengan segala perwujudannya, maka itu nanti akan beraneka ragam jenis. Termasuk di antara rahmat Allah itu ketika jenengan diancam dengan hukuman neraka, itu bagian rahmat Allah. Makanya saya ketika menjenengan membaca surah Ar-Rahman, kan ada ayat yang diulang-ulang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ala'i itu artinya apa? Bukan nikmat, pemberian. Apakah pemberian itu selalu jadi nikmat? Belum tentu. Kalau diberi ujian, nikmat benar diberi ujian itu kan. Nah, senangannya rumah kalau diberi ujian kok nikmat, yang memang jalur ujian terus. Allah itu artinya bukan nikmat, tapi anugerah Allah. Yang dengan anugerah itu Anda bisa memperoleh kebaikan hidup. Coba dengan kata saya, itu di situ ada ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman neraka. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat itu ancaman, Pak. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian manusia jin dan manusia jin. Ini istata'tum an tanfudhu, jika kamu sekalian bisa menembus batas-batas pertama langit, fanfudhu, tembuslah. Artinya menembus batas-batas angkasa raya ini untuk menghindari ancaman siksa neraka. Nah, arwah lain melayu arwah sore. Kamu gak akan bisa keluar kemana-mana kecuali satu. Kamu punya kekuatan. Kekuatan apa? Yang bisa menundukkan kamu dari, yang bisa menghindarkan kamu dari ancaman siksa neraka dari satu. Kekuatannya cuma satu. Apa itu? Ampunan Allah saja. Maka Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka anugerah Allah Tuhan yang mana lagi, Tuhan yang mana lagi yang ingin kamu lakukan. Lo kamu nanti nak durhaka itu diancam kaya ngono, wis dilingke saiki, itu kan anugerah lagi ya. Lo kejebon anak dilingke, anda sampai kebablasan, nak dilingke kan berarti supaya benar blonok gitu. Kira blondoan gitu. Itu kan artinya anugerah kan itu. Yang Rabbul Muslimun Nabi Simam Al-Min Nawas Wal-Aqdam Bi'adiyana Hadihi Jahannam Lagi Yukadu Budhaya Muslimun Jatuhun Abidaha Abidahamin Bi'adiyana Rahmat Wajibad Jahannam Besok omong kita mengorai untuk dirintin, diingatkan kayak itu supaya kita sadar ojo ngantek terjerumus ke dalamnya gitu. Itu anugerah. Tapi kira-kira dengan diingatkan seperti itu ngeri. Gak nikmat kan? Ya, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Tapi yang namanya anugerah Allah tidak selalu berupa penjenengan diberi satu ujian dalam rangka Allah ingin memberikan kesenangan yang lebih besar. Contohnya kan banyak dari bukan dikasih ujian kecil. Sekarang contohnya kalau misalnya ujian besar kayak Sumatera, kayak Aceh misalnya, itu besar atau kecil? Tinggal jenengan aku ngukur-ukuran, jenengan ngukur-ukuran yang doanya itu
kalaupun kita jadi misalnya tidak diuji mati bro, tinggal tolak ukurnya apa itu. Dunia itu memang indah, tapi jangan sampai Anda terjerat. Dunia itu sangat menipu. Dan dunia itu bukan terminal akhir. Dunia itu hanya jalan ibaratnya rest area dalam perjalanan panjang kita. Tujuan akhir kita mana? Akhirat. Nah, saking senangnya yang dunia ada lari jalan yang akhirat. Jangan sampai gitu. Kesenangan di dunia itu bisa membuat kita lupa. Tapi yang namanya kesenangan dunia itu tidak sempurna. Dulu saya sering sampaikan. Pertama, dunia itu tetap sedikit. Dengan punya kekayaan sebanyak apapun, nak mana tidak kuasa setinggi. Wah, suge bandane akeh, sawah ombok panene akeh. Terus sak gelem dhewe mangan sak ceting bayi, sate bulan nek yo kan. Ya berarti kan kapasitasnya kecil sedikit kan? Iya. Juga misalnya waktunya nggak lama. Dan sedangkan nak makan enak makan berapa lama nek makan itu? Sampai dia mengemah minyak kan harus dilek. Ya makan entek orang makan apa ya? Roti waduh. Rasanya sudah dilek itu rasanya. Ya berarti kan nggak lama. Ayo memang tentunya apa lagi? Sedih loh. Nggak akan lama. Sedikit, sebentar, pasti tidak puas. Pasti tidak puas. Mesti tidak. Karena apa? Sifat dunia pasti akan selalu diiringi dan dibersamai dengan antitesisnya. Dengan senangannya mangan tongseng, mangan sate, enak mangan, adalah kontra kali. Jadi loh, kolesterol enggak, itu kan nikmatnya kurang loh. Ya betul, pemenang usia-usia di atas 50 kan ini suki sate, bilang-bilang tongseng, bilang-bilang tentang, bilang-bilang kan hati-hati loh, darah tinggi. Enaknya sebentar yang kurang. Pas mangan jabungan mantan-mantannya kan kadang-kadang dorong kok, ganti-ganti orang lain. Jadi korban teknologi tentang tangannya. Tapi ya mangan misalnya empal gendong aja pati hati. Kan juga saat ini kalau setelah tunggu di Pak Ajo. Ya itu sifat itu ya. Ada dia lagi. Yang kita menerima salam dari orang Islam, Non-Muslim. Ya. wajib dibalas atau Kalau saya mengatakan tetap wajib dibalas. Kenapa? Mendoakan orang non-Muslim yang hilang. Kan dilarang mendoakan, melarang mendoakan orang non-Muslim kalau dia sudah pasti menjadi penghuni neraka. Nah, kapan kita tahu pasti dia menjadi penghuni neraka? Nanti mati. Orang kalau masih hidup kan mungkin hatinya berbolak-balik itu. Saya ini benci besar di Eropa itu banyak membakar orang, membenci orang Islam dan seterusnya. Tapi bahkan dan berikutnya tentang bersyahadat. Makanya dengan kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sauqul rahmatnya Allah dalam bentuk hidayah masuk ke hatinya. Mengisi ukuran kan isi bolak-balik sakit kan? Gitu. Maka kalau orang itu masih hidup, ya silakan. Kalau saya tak jawab, walaupun boleh jadi kesehariannya dia memusuhi Islam. Umar itu dulu anti sama Islam, bahkan niat mata ini Kanjeng Nabi. Tapi ketika dia sedang memusuhi
Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu umat. Pas dua-duanya itu benci Kanjeng Nabi sampai satu Umar bin Hakam, Abu Jahal, Amr bin Hakam. Satu lagi ada Amr bin Hisam, Amr bin Hisam yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Dua-duanya benci Kanjeng Nabi. Tapi justru pada saat itu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari mereka saja. Saya masuk Islam, gitu. Habis itu ada sih bulat-balik. Itu kan pendapat saya. Dan itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Kita soalnya rasa mistake, gitu. Rasa mistake, orang itu nanti mendapat cahaya dengan sementara yang baik dengan cara apa, Kata ya, sekali kita lanjutkan nanti tahun depan.